Kalau prinsip kami, breeding itu semakin kita bisa menekan kos pengeluaran untuk breeding, ya insya Allah badinya keuntungannya lebih banyak. Maka dari itu untuk pakan breeding kami hanya memakai pakan yang harganya semurah mungkin. Kalau di kandang kami ini cuma Rp800 per kilo. Nama saya Ahmad Khalilullah Fauzi Ats-Tsauri, biasa dipanggil Fauzi atau Kang Fauzi. Alamat saya asli dari Doho Ndolopo Madiun, Jawa Timur, dan alamat kandang ini ada di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nama farm ini apa ya namanya? Sumbersari Farm. Dalam farm Darussalam Farm ini kami menggeluti dunia usaha. Fokusnya kalau untuk hari biasa ini kami fokus pada breeding. Tapi kalau untuk event Idul Adha ataupun Lebaran itu biasanya kami mengedepankan yang fattening. Kalau yang ada sementara ini apa ya? Ya domba ekor tipis, domba lokal, ada domba Garut, juga ada sopas. Kalau kambing yang banyak ini yang Jawa Randu. Kalau kandang kami ini sebenarnya beda, cuman karena begitu bukan momen Idul Adha kami alihkan untuk breeding, makanya kandangnya ya dibuat multifungsi gitu aja mas. Untuk pakan, kalau breeding kami lebih mengedepankan pakan hijauan atau kombinasi antara pakan hijauan dengan pakan fermentasi. Tapi kalau untuk fattening kami lebih memakai pakan yang sifatnya konsentrat. Kalau dalam segi breeding, kalau prinsip kami, breeding itu semakin kita bisa menekan kos pengeluaran untuk breeding, ya insya Allah badinya keuntungannya lebih banyak. Maka dari itu untuk pakan breeding kami hanya memakai pakan yang harganya semurah mungkin. Kalau di kandang kami ini cuma Rp800 per kilo, itu untuk pakan breeding. Tapi kalau untuk pakan fattening kami memakai pakan yang kurang lebih seharga Rp2.200 per kilogramnya, karena kita juga mengejar kenaikan bobot. Kalau untuk breeding itu per hari rata-rata kambing itu ya sekitar 1,5 kilo sampai 2 kg. Jadi pakannya itu kos pengeluarannya selama sehari kurang lebih ya sekitar 1.500-an lah. Katakanlah nanti sebulan sekitar 45.000 sampai 50, itu yang 5.000 mungkin untuk pengobatan dan yang lain. Tapi kalau untuk pakan fattening ya per harinya rata-rata habis sekitar 3.000-an. Ya, untuk kenaikan bobot kalau pakan yang fattening rata-rata ya di angka 4 kg lah, nggak banyak mas. Kalau untuk yang breeding itu bahannya cuman apa ya, limbah-limbah pertanian mas. Mungkin cuman tebon kering atau terkadang ya pakai rumput odot, kadang juga pakai rumput biasa, nanti dicampur dengan bekatul, kemudian ada tetes, dedak dan yang lainnya itu. Tapi kalau untuk pakan fattening ya kita memakai bungkil kopra, ada kulit kacang, ada bekatul, ada bungkil jagung dan yang lainnya itu. Sebenarnya kalau peternak kan semakin murah kita membeli bibit, kalau prinsip saya nih guys. Semakin murah membeli bibit, insya Allah nanti ketika penjualan yo untungnya semakin besar. Cuman kuncinya kalau kita mau membeli bibit yang murah, ya otomatis nanti dapatnya bibit-bibit yang kurang sehat, bibit yang kurang normal badannya. Tapi kalau cuman kurang sehat, selagi kita mampu merawat, mampu mengobati dan tahu cara mengobatinya, yang insya Allah tetap sembuh. Tapi kalau untuk teman-teman pemula mungkin lebih enaknya beli yang normal, yang sehat saja, karena ya namanya nyawa, resiko kematian itu pasti.
Dulu di awal-awal kami melakukan fattening sekitar tahun 2014 kalau nggak salah dulu. Itu pernah pertama kali mencoba untuk fattening domba. Baru pertama kami membuat pakan fermentasi, kami uji coba sudah baik. Ya kami berpikirnya mungkin pakannya baik, domba seperti apapun insya Allah jadinya baik. Akhirnya kami percaya sama orang gitu aja untuk mencarikan bibit. Nah di waktu itu pernah satu mobil, satu red kambing itu kami datang belum sampai 7 hari itu sudah mati 10 ekor, itu pernah. Ya namanya belum tahu pengalaman pengobatan dan yang lain mas, cuman alhamdulillah dengan adanya hal itu membuat jadi pengalaman, mencari solusinya, cara pengobatannya. Alhamdulillah sampai sekarang jarang sekali ada yang mati. Kalau domba itu yang paling sering sekali itu sakit mata sama mencret. Kalau cuman sakit mata itu mungkin mudah, kalau kami pakai super tetra itu aja sudah cukup. Kalau mencret ya mungkin pakai suntik gitu aja dah. Tapi kalau sakit-sakit yang lain mungkin jarang. Yang paling banyak itu. Sebenarnya model peternakan yang ada di Sumbersari ini manajemen kami itu memberdayakan santri-santri pondok, karena memang tujuan awal kami mendirikan peternakan ini untuk membekali para santri supaya mereka itu memiliki skill dalam berwirausaha yang mana nanti ketika pulang mereka itu tidak ragu atau tidak bingung mau ngapain di rumah gitu mas. Jadi dengan adanya hal itu kami berdayakan para santri untuk mencoba dan memberikan pengalaman pada mereka tentang cara beternak dan yang lainnya. Kalau saya ternak domba itu yang penting satu, teliti, kemudian berhati-hati. Apa bahasa Jawanya open mas. Bahasa Jawanya open dan telaten, ya itu kuncinya cuman itu. Sebenarnya kalau masalah keuntungan mas ya, peternak itu mungkin sudah banyak yang menerangkan peternak itu sangat menguntungkan, peternak itu sekian, memang banyak. Cuman kalau kami mengambil sisi positif dari segi peternak itu cuman gini, ketika santri sudah berada di pondok menuntut ilmu, sudah tamat, otomatis dia sudah memiliki ilmu, yang mana teman-teman peternak pemula ataupun para pemuda khususnya jangan malu untuk beternak dan jangan minder. Karena apa? Di samping beternak itu pasti menghasilkan kalau menurut kami yang sudah mengalaminya, juga beternak itu di samping termasuk sunnah Nabi, juga dapat menjauhkan diri kita dari sombong. Kenapa? Karena beternak itu memang melatih diri kita untuk rendah hati, rendah diri, dan jauh dari kata-kata sombong. Karena nggak ada ceritanya orang ngarit kok sombong, itu nggak ada. Walaupun sebenarnya mereka itu kaya. Kenapa kok kaya? Ya karena memang peternak itu nggak mungkin kalau nggak kaya. Kambingnya aja harganya sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Tapi ketika memakai sabit, pakai glangsing, Buddha ngarit, nggak ada ceritanya sombong. Maka dari itu khususnya bagi peternak pemuda, kalau yang ingin beternak ya silahkan, mari bersemangat supaya kita lebih bisa menjaga hati. Itu aja. Para peternak teman-teman, terima kasih banyak sudah mau menonton video ini. Semoga ada manfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang mau main ke sini saya persilahkan, mau belajar bareng monggo. Semoga sama-sama kita belajar, sama-sama menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.